Apa jadinya kalau ada kota kedua dan tersembunyi di bawah kota yang kita kenal saat ini? Bayangin, kamu berdiri di tengah kota di Jepang yang dikelilingi lampu neon, kereta cepat, dan gedung pencakar langit. Tapi tanpa kamu tahu, ada dunia kedua di bawah kakimu. Sebuah katedral kolosal, bukan buat berdoa, tapi buat bertahan hidup. Jepang menyembunyikan salah satu struktur bawah tanah paling megah di dunia. Bukan stasiun, dan bukan pula bunker perang. Tapi sistem evakuasi raksasa yang dibangun bukan karena ketakutan, tapi karena pengalaman panjang bertarung dengan bencana alam. Siapkan tiket dan paspor kamu, karena kita akan terbang ke Jepang sekarang. Kalau tanah di bawahmu bisa meledak kapan saja, kamu bakal hidup dengan cara berbeda. Jepang bukan negara yang bisa tidur nyenyak. Setiap inci tanahnya bisa bergerak dan berguncang tanpa peringatan. Sama seperti Indonesia yang punya banyak gempa bumi, tsunami, dan banjir. Semuanya sudah jadi bagian dari keseharian mereka. Pada tahun 2004, badai besar melanda wilayah Kanto dan menyebabkan sungai Edo meluap. Beberapa distrik mengalami banjir berat, dan ribuan warganya juga terdampak. Infrastruktur kota hampir kewalahan menangani volume air yang masif. Dan dari situ, lahir sebuah tekad. Jangan tunggu kehancuran datang, tapi hadapi sebelum dia muncul. Maka para insinyur terbaik di Jepang mulai menggali. Bukan tambang emas, tapi tambang harapan. Ada bangunan bawah tanah lebih megah dari stadion, tapi kamu nggak akan nemuin tiket masuknya. Gekkens Project atau Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel Project merupakan nama proyek ini yang dibangun pada tahun 1992 dan dioperasikan penuh pada tahun 2006 di kota Tokyo. Bayangin, aula super raksasa dengan tiang-tiang beton seukuran gedung 5 lantai, berdiri diam di kedalaman 50 meter. Mirip kuil kuno tapi dibangun untuk melawan air, bukan menyembah dewa. Fungsinya, menelan air dari sungai yang meluap, menyimpan, dan memompanya ke sungai yang aman. Bukan cuma itu, sistem ini bisa berubah jadi jalur evakuasi, tempat perlindungan sementara, bahkan ruang logistik darurat. Saat banjir datang, Gekkens adalah tembok tak kasat mata yang dapat menahan bencana alam dari kehancuran. Teknologi bisa dibangun, tapi alam selalu punya rencana sendiri. Setangguh apapun Gekkens, Tokyo tetap berhadapan dengan alam yang gak bisa diprediksi. Curah hujan makin ekstrem dan badai makin tak menentu. Ada kekhawatiran pastinya yaitu, kapasitas Gekkens bisa kalah cepat. Belum lagi biaya operasionalnya yang bikin kepala pening. Setiap tahun, 2 miliar yen atau setara 200 triliun rupiah digelontorkan buat perawatan dan modernisasi. Meskipun sistemnya tangguh, manusia di atas tanah masih bisa rentan. Karena saat panik melanda, koordinasi bisa jadi bencana tersendiri. Tokyo mulai menyerahkan kendali penyelamatan sepenuhnya ke otak digital. Tokyo nggak tinggal diam. Mereka tahu, dinding beton aja nggak cukup. Jadi mereka mulai pasang ribuan sensor yang bisa baca tekanan air, aliran sungai, dan perubahan iklim. Semua data itu dikirim ke pusat kendali yang pakai kecerdasan buatan. Fungsinya untuk buat prediksi banjir, sebelum air menyentuh tanah. Aplikasi di ponsel warga bakal kasih peringatan yang lebih cepat dari berita konvensional. Pintu air bisa terbuka otomatis, dan lalu lintas bisa dialihkan sebelum jalan benar-benar tergenang. Ini bukan kota masa depan, ini kota yang sadar bahwa masa depan sudah datang duluan. Bayangin, kota bawah tanah yang bisa hidup mandiri saat permukaan hancur. Tokyo nggak cuma berhenti di proyek Gekkens. Mereka mulai merancang ruang-ruang bawah tanah multifungsi, seperti ruang operasi medis, pusat komando darurat, bahkan hunian sementara. Tujuannya, kalau permukaan kota lumpuh karena gempa atau banjir, kehidupan bisa lanjut, tapi di bawah tanah. Beberapa prototipe bahkan sudah dirancang buat bisa jadi mini city cadangan. Kota yang hidup diam-diam, tapi bisa bangkit ketika semuanya di atas runtuh. Mereka nggak menunggu akhir dunia. Mereka membangunnya, lalu mengalahkannya. Kita sering kagum sama kota yang tinggi menjulang. Tapi Tokyo justru menyembunyikan kekuatannya di kedalaman bumi. Gekkens adalah bukti bahwa masa depan bukan soal gedung tertinggi, tapi soal kesiapan menghadapi yang paling buruk.
Mungkin suatu hari nanti, dunia lain bakal ikut belajar termasuk Indonesia. Bahwa untuk menyelamatkan kota, kadang kita harus menggali lebih dalam. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara visi. Dan Tokyo sudah jauh lebih dulu memulainya. Gimana menurutmu? Kalau lagi di Jepang dan dikasih kesempatan masuk ke proyek bawah tanah ini, berani nggak? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like kalau kamu penasaran seberapa gila teknologi di balik megastruktur ini. Dan pastikan kamu subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita tentang proyek raksasa, teknologi masa depan, dan fakta-fakta yang bikin kita mikir keras bareng-bareng. Gas terus yuk! Jelajahi hal-hal yang nggak biasa bareng kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.